warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Naila Aulia Zahra dengan NIM 12320202221. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nah, di sini ada 11 pertanyaan yang akan saya jawab pada kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu ada definisi filsafat pendidikan Islam serta ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Yang pertama ada definisi filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah suatu kajian pemikiran kritis yang mendasar, yang dimana mencakup nilai, tujuan, dan juga prinsip-prinsip pendidikan Islam yang bersumber dari ajaran Islam, yakni dari Al-Quran, hadis, dan juga pemikiran para ulama. Nah, filsafat pendidikan Islam ini tidak hanya mencakup pendidikan saja, akan tetapi bertujuan untuk mencapai bagaimana tujuan akhir manusia, yaitu mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, filsafat pendidikan Islam ini bersifat integratif dan juga komprehensif karena menggabungkan antara akal atau rasionalitas dan juga wahyu atau revelasi, serta mengarahkan manusia untuk menjadi hamba Allah yang berilmu dan juga berakhlak dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam ini sangat luas dan mencakup beberapa aspek yang fundamental dalam pendidikan. Dalam antara lain, yang pertama ada hakikat manusia. Hakikat manusia ini menjelaskan siapa manusia menurut Islam sebagai makhluk yang jasmani, rohani, hamba Allah, dan juga khalifah di muka bumi ini. Pemahaman ini menentukan Pemahaman ini akan menentukan pendidikan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di sini bertujuan untuk membangun insan kamil, yaitu manusia yang seimbang antara akal, hati, amal, serta memiliki kesadaran yang spiritual dan juga sosial. Selanjutnya yaitu ada materi dan kurikulum pendidikan. Kurikulum ini harus mencerminkan nilai-nilai Islam yang mencakup ilmu dunia dan juga akhirat dan berorientasi pada pembentukan karakter dan akhlak. Jadi harus seimbang. Nah, yang selanjutnya ada metode pendidikan. Metode pendidikan ini menekankan metode yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti keteladanan atau uswatun hasanah, nasihat, pembiasaan, dan juga diskusi. Nah, yang selanjutnya ada peran pendidik dan juga peserta didik. Guru diposisikan sebagai murabbi atau pengajar atau pendidik akhlak, bukan sekadar mengajar saja, akan tetapi juga mengajar peserta didik sebagai untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dalam segi akhlak dan juga perilaku. Nah, di sini peserta didik menjadi amanah yang sangat kuat untuk membimbing kesempurnaan diri siswa. Yang kedua, ada pertanyaan yaitu fungsi filsafat Islam bagi pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan fungsi filsafat Islam bagi pendidikan Islam. Filsafat Islam ini berfungsi sebagai landasan berpikir dalam merumuskan konsep dan juga tujuan praktik pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Fungsi utamanya yaitu memberikan dasar pemikiran, menjadi tujuan pedoman nilai, menghindari dikotomi ilmu, mengarahkan tujuan pendidikan, dan menjadikan alat kritik. Nah, filsafat Islam ini membantu menjelaskan secara rasional mengapa dan untuk apa pendidikan dilakukan berdasarkan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan juga kemanusiaan. Nah, filsafat Islam ini juga menanamkan nilai-nilai etis dan spiritual dalam pendidikan agar tidak hanya berorientasi pada intelektual tetapi juga dalam pembentukan akhlak. Yang ketiga, saya akan menjelaskan aliran filsafat pendidikan Islam yang relevan pada saat ini dan juga alasannya. Untuk aliran
yang paling relevan dengan kondisi saat ini adalah rekonstruksionisme Islam. Dengan alasan, aliran ini menekankan pentingnya pembaruan dan penyesuaian pendidikan dengan realitas zaman modern, seperti pengembangan teknologi, globalisasi, dan juga tantangan moral. Alasannya, yaitu aliran ini menekankan pentingnya pembaruan dan penyesuaian pendidikan dengan realitas zaman modern, seperti pengembangan teknologi, globalisasi, tantangan modern. Nah, rekonstruksionisme ini juga tidak meninggalkan nilai-nilai dasar Islam. Nah, tetapi menafsirkan ulang secara kontekstual agar tetap relevan dan aplikatif. Pendidikan dalam aliran ini mendorong siswa untuk aktif, kritis, dan kreatif, serta peduli terhadap persoalan sosial dan lingkungan yang sejalan dengan tantangan dunia pada saat ini. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 4, ada pengertian filsafat pendidikan Islam. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal, pengertian filsafat pendidikan Islam itu merupakan kajian mendalam tentang prinsip dan juga tujuan, metode, dan nilai-nilai pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam, yang dimana bersumber dari Al-Quran, hadis, dan juga pemikiran para ulama. Nah, ia juga berusaha menjawab pertanyaan yang bukan hanya apa, mengapa, dan bagaimana, akan tetapi juga sesuai dengan tujuan manusia pada umumnya, ingin mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk selanjutnya ada pentingnya filsafat pendidikan Islam. Kenapa? Yang pertama, memberikan arah dan juga tujuan pendidikan agar tidak hanya bersifat duniawi, akan tetapi juga ukhrawi. Nah, selanjutnya menjadi dasar dalam merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Terus, yang selanjutnya ada menyatukan antara ilmu dan iman, akal, dan juga wahyu. Selanjutnya, membangun karakter, akhlak mulia dalam proses pendidikan. Dan yang terakhir, menjawab tantangan zaman dengan tetap berpegang teguh pada prinsip Islam. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu ada 3 aliran filsafat pendidikan Islam dan juga tokohnya. Yang pertama itu ada esensialisme Islam, yang dimana aliran ini menekankan pentingnya nilai-nilai dasar dan juga ajaran pokok Islam seperti tauhid, akhlak, dan juga ibadah dalam pendidikan. Tujuan ini untuk membantu siswa yang taat, berilmu, dan juga berakhlak. Nah, yang selanjutnya tokoh utamanya yaitu Imam Al-Ghazali. Nah, yang kedua ada perennialisme. Yang selanjutnya yaitu ada perennialisme Islam. Nah, di sini aliran ini meyakinkan bahwa nilai-nilai kebenaran dalam Islam bersifat abadi dan juga universal. Pendidikan harus berlandaskan pada hikmah dan kebijaksanaan klasik dari sumber-sumber utama Islam. Tokoh utamanya yaitu Ibnu Sina. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir ada rekonstruksionisme Islam. Aliran ini mendukung pembaruan pendidikan Islam agar sesuai dengan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Pendidikan ini diarahkan untuk mencetak manusia yang solutif, kritis, dan juga berkontribusi bagi masyarakat. Tokoh utamanya yaitu Muhammad Iqbal. Nah, selanjutnya ada yang keenam, keunggulan pendidikan Islam dibandingkan dengan pendidikan Barat. Secara filosofis ya. Nah, yang pertama, integrasi antara akal dan juga wahyu. Pendidikan Islam menggabungkan ilmu rasional dengan nilai-nilai ilahiyah. Nah, sementara pendidikan Barat itu cenderung sekuler dan juga memisahkan antara agama dari ilmu. Nah, selanjutnya ada pembentukan karakter dan akhlak. Pendidikan Islam menekankan pembinaan moral dan juga spiritual sejak awal, sedangkan pendidikan Barat lebih fokus kepada aspek kognitif dan juga keterampilan. Nah, terakhir ada pandangan holistik terhadap manusia. Islam memandang manusia itu sebagai makhluk jasmani dan rohani yang seimbang,
Sementara pendidikan barat sering menitik beratkan pada aspek material dan juga intelektual saja. Jadi tidak mencakup manusia itu sebagai makhluk yang jasmani dan juga rohani. Jadi harus seimbang. Akan tetapi kalau pendidikan barat itu hanya berfokus kepada aspek kognitifnya saja gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pandangan tentang integrasi keilmuan atau agama dan sains dalam pendidikan Islam. Integrasi antara agama dan sains dalam pendidikan Islam adalah hal yang sangat penting. Islam tidak memisahkan keduanya karena ilmu dalam Islam itu bersumber dari Allah, baik yang bersifat wahyu, terus maupun kauniyah atau alam dan sains. Nah, keduanya itu saling melengkapi. Dengan integrasi ini, pendidikan tidak hanya menghasilkan cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak, nilai spiritual, dan juga tanggung jawab moral. Nah, sains diberi arah agar tidak lepas kendali dan juga tetap membawa manfaat bagi kehidupan dan kemanusiaan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada posisi Tuhan dalam pendidikan filsafat pendidikan Islam. Nah, di sini dalam pendidikan Islam, Tuhan atau Allah menempati posisi sebagai pusat dan juga tujuan utama seluruh proses pendidikan. Nah, segala ilmu dianggap berasal dari Allah dan proses belajar adalah bagian dari ibadah untuk mendekatkan diri kepadanya. Pendidikan Islam ini diarahkan agar manusia mengenal, mengabdi, dan juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membentuk pribadi yang bertakwa. Oleh karena itu, nilai-nilai ketuhanan itu juga menjadi dasar dalam menentukan tujuan materi, metode, dan juga perilaku pendidik maupun peserta didik. Selanjutnya, yaitu ada pandangan tentang alam dan kaitannya dengan pendidikan Islam. Nah, dalam pandangan Islam, alam adalah ayat-ayat kauniyah atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang dapat dijadikan untuk dijadikan sarana pembelajaran untuk memperkuat iman dan juga takwa. Pendidikan Islam ini memandang alam bukan hanya sekedar objek fisik, akan tetapi sebagai media refleksi spiritual, tempat manusia merenung, belajar, dan juga mengenal Sang Pencipta. Oleh karena itu, peserta didik diajarkan untuk menghargai, menjaga, dan kekuasaan Allah yang dapat dijadikan suatu pembelajaran yang kuat dan juga memperkuat iman dan takwa. Nah, Islam memandang alam ini bukan sekedar hal yang objek fisik, akan tetapi juga media refleksi spiritual atau tempat manusia untuk merenung, belajar, dan juga mengenal Sang Pencipta. Nah, yang ke-10 yaitu hakikat pendidik dan karakter yang harus dimiliki. Yang pertama itu ada hakikat pendidikan Islam. Nah, hakikat pendidikan Islam ini adalah seseorang yang tidak hanya mentransfer ilmu tetapi juga membina akhlak dan menanamkan nilai-nilai ketuhanan. Pendidik adalah keteladanan atau uswah hasanah dan membimbing spiritual yang bertanggung jawab membentuk kepribadian peserta didik dan siswa secara menyeluruh. Nah, adapun karakter yang harus dimiliki oleh pendidik ini, yang pertama ikhlas. Dikarenakan mengajar harus karena Allah dan bukan hanya sekedar mencari materi. Nah, selanjutnya yaitu sabar dan penyayang, yang dimana pendidik ini akan mengajar siswa dengan berbagai macam karakter dan tidak hanya satu karakter. Nah, di situ maka pendidik ini harus mempunyai rasa sabar dan juga penyayang. Nah, selanjutnya yaitu adil, yang dimana pendidik tidak boleh membeda-bedakan antara siswa yang pintar dan tidak pintar, maka harus seimbang antara siswa pintar dan tidak pintar. Nah, selanjutnya pendidik juga harus mempunyai akhlak yang mulia, yang dimana menjadi teladan dalam ucapan dan juga perbuatan, karena pendidik merupakan salah satu contoh di mana siswa akan mencontoh semua perilaku dan perbuatan yang dilihat oleh siswa tersebut. Nah, terakhir ada ilmiah dan terus belajar.
Nah, yang terakhir yaitu ada sifat yang mesti dimiliki oleh peserta didik. Nah, yang pertama ada niat yang ikhlas, yang kedua rendah hati, yang ketiga rasa ingin tahu, yang keempat disiplin dan tanggung jawab, sabar dan tekun, dan juga akhlak yang baik. Yang dimana kalau misalkan peserta didik ini tidak memiliki niat yang tulus, maka mereka belajar pun akan susah dan tidak masuk ke dalam hati. Maka karena itu, niat yang ikhlas itu sangat penting untuk peserta didik. Selanjutnya, jika siswa tersebut tidak ada rasa ingin tahu, maka semangat untuk mencari ilmu itu tidak ada. Nah, makanya peserta didik ini harus bagaimana caranya mereka mempunyai niat ataupun rasa ingin tahu yang bisa membangun semangat dari mereka untuk mencari ilmu dan juga memahami kebenaran. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.